Kardigan hijau milik almarhum dewa grunge Kurt Cobain laku terjual seharga 4,6 miliar rupiah di rumah lelang Julien's Auction. Kardigan bolong dan gak pernah dicuci selama beberapa tahun terakhir itu merupakan salah satu saksi bisu kejayaan sang maestro dan bandnya Nirvana yang berpengaruh seantero jagat Mayapada. Setelah kardigan, gitar yang digunakan pria yang suka tampil acak-acakan itu pun ikut dilelang di rumah lelang yang sama. Gitar Martin D18E buatan tahun 1959 itu kini berada di pelukan Peter Friedman, pemilik Rode Microphones. Ia harus mengeluarkan kocek sebesar 83 miliar rupiah untuk menebusnya. Kardigan dan gitar setelan kiri milik pria bersuara parau itu dipakai ketika ia dan bandnya ber-unplug ria dalam salah satu program MTV 5 bulan sebelum kematiannya yang tragis. Jujur saja, saya sangat menyukai MTV Unplugged edisi Nirvana ini. Nirvana MTV Unplugged in New York akhirnya menjadi sebuah album, dan 1 November 1994 menjadi tanggal rilis album yang telah memenangkan penghargaan Grammy Awards untuk Best Alternative Music Performance itu. Album ini meraih predikat multi-platinum karena sukses terjual lebih dari 1 juta kopi. Album yang masuk ke dalam The Greatest Albums of All Time ini adalah salah satu album yang sangat recommended untuk didengarkan dari awal hingga akhir. Nirvana memang biangnya anti kemapanan. Berbeda dengan band-band lainnya ketika mengisi program MTV Unplugged, Nirvana nyaris tidak memainkan lagu-lagu hitsnya, tapi malah menyisipkan lagu-lagu milik musisi lain, seperti The Fuzz-Lines, David Bowie, Meat Puppets, dan Led Belly. One Sunday morning, Lord, 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 the preacher went a-hunting, Lord, Lord. Led Belly, yap. Huddy William Ledbetter, yang dikenal dengan nama Led Belly ini, adalah musisi folk blues legendaris. Salah satu lagunya yang berjudul Where Did You Sleep Last Night dibawakan dengan sangat menyentuh oleh band asal kota Aberdeen itu. Sebenarnya nomor ini adalah lagu folk yang entah siapa penulisnya, dan merupakan gabungan dari nomor In the Pines dan The Longest Train. Kurt Cobain secara terbuka menempatkan album pria berkulit hitam itu yang bertajuk Glaciation Volume 1 sebagai album yang berpengaruh dalam pembentukan suara Nirvana. Lagu lain yang dibawakan ulang oleh Nirvana adalah The Man Who Sold the World. Sebelumnya nomor-nomor milik David Bowie diperkenalkan oleh mantan drummer mereka Chad Channing melalui beberapa album musik biduan asal Inggris itu. Tapi kenapa sih lagu The Man Who Sold the World yang dipilih? Ya mungkin Kurt baper sama liriknya. Betapa tidak, menurut Bowie lagu ini berkisah tentang seorang pemuda kesepian yang terpenjara ketenaran. Dan seperti diketahui bahwa Kurt sangat tidak suka dengan ketenaran dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberontak. Ketika membawakan lagu yang ditulis Bowie tahun 1969 ini, suara Kurt terdengar sangat pedih. Kepedihan yang berbuah manis bagi David Bowie karena namanya menjadi lebih dikenal oleh generasi baru di luar negeri. Menjadi yang ketiga yang lagunya di cover oleh Nirvana. Duo asal Glasgow, Skotlandia itu memiliki beberapa lagu yang pernah dimainkan ulang Nirvana, seperti Molly Sleeps, Son of Gun, dan tentu saja Jesus Wants Me for a Sunbeam yang masuk dalam album ini. Nama band yang beranggotakan Eugene Kelly dan Francis McKee ini baru mendunia ketika lagu mereka di-cover oleh salah satu band pengusung grunge itu. Bahkan disebutkan bahwa selama ngeband, The Fuzz-Lines nggak pernah mendapatkan uang kecuali royalti dari Nirvana. The Fuzz-Lines merupakan band yang sangat Kurt gemari, sampai-sampai nama vokalisnya dijadikan nama putri sematawayangnya, Frances Bean Cobain. Nama terakhir yang muncul di album Unplugged ini adalah Meat Puppets. Yap, band asal Arizona ini adalah salah satu band yang sangat berpengaruh bagi Nirvana. Walaupun nggak tenar-tenar amat, namun secara tidak langsung Meat Puppets telah membawa Nirvana ke level yang lebih tinggi. Kurt dan Chris Kirkwood adalah dua bersaudara yang berada di balik nomor-nomor keren Lake of Fire, Oh Me, dan Plateau. Sangat menarik sekali dengan ketiga lagu ini saat di-cover oleh Nirvana dibanding ketika dibawakan oleh pemiliknya sendiri. Meat Puppets dikenal dengan lirik-lirik imajinatif, surrealis, dan gelap. Ya mirip-mirip lah dengan Nirvana.
Oleh karena itu banyak penggemar yang menyangka bahwa 3 lagu tadi adalah lagu asli milik Nirvana. Nah, sebagai penghargaan, Nirvana mengajak Kirkwood bersaudara untuk ikut tampil di atas stage saat membawakan 3 lagu yang berada di album kedua mereka, Meat Puppets 2. Nirvana merilis aksi mereka di acara tersebut dalam album dan DVD berjudul Unplugged in New York. Kala itu Nirvana dibantu oleh beberapa personel tambahan. Ada Pat Smear yang kini gitaris Foo Fighters, Kurt dan Chris Kirkwood dari Meat Puppets, dan Lori Goldstein. Nggak terasa, kini sudah 31 tahun lamanya setelah penampilan itu direkam. Episode tersebut direkam pada 18 November 1993. Buat kamu penggemar Nirvana, ini dia 7 fakta menarik tentang penampilan Kurt CS di MTV Unplugged. Sang produser dari acara itu, Alex Scoletti, sangat ingat kalau Nirvana nggak membawakan lagu-lagu hitsnya selain Come As You Are. Kami mendapatkan daftar lagu dari Nirvana, dan selain Come As You Are, nggak ada lagu hits dari mereka, ujarnya. Padahal pihak MTV sepertinya sangat ngebet, Nirvana membawakan lagu-lagu populer terutama dari album Nevermind. Dave Grohl pun mengingat acara itu sebagai sebuah bencana. Pasalnya menurut Grohl, Nirvana nggak terbiasa main akustik. Ia pun mengaku kalau Nirvana belum latihan saat melakoni penampilan di MTV Unplugged. Bahkan orang-orang MTV mengatakan itu penampilan Nirvana sungguh buruk. Namun MTV Unplugged tetap menjadi penampilan paling berkesan, ujarnya. Walau kala itu Nirvana sedang menjadi band yang diperhatikan oleh dunia, album-albumnya terjual jutaan kopi dan mendapatkan popularitas tiada batas, sang manajer Nirvana Alex McLeod mengungkapkan, Kurt, Chris, dan Grohl sangat grogi. Kurt bahkan gak mau ada istrinya Courtney Love atau anaknya Frances untuk ada di dalam studio. Itu adalah pertama kalinya aku melihat Nirvana sangat grogi melakukan sesuatu, ujar Alex. Dave Grohl dikenal sebagai drummer yang bermain drum dengan sangat keras. Namun di MTV Unplugged, menurut sang manajer, Grohl pun harus menurunkan tenaganya agar suara drum yang keluar tidak terlalu keras. Buat kalian yang nggak sadar, stick drum yang digunakan oleh Grohl di MTV Unplugged adalah stick drum yang dikhususkan untuk menggebuk drum akustik. Grohl pun mengaku itu adalah pertama kalinya menggunakan stick drum tersebut. Alex selaku produser dari MTV Unplugged kala itu meminta Kurt untuk melakukan encore setelah lagu terakhirnya. Namun Kurt menolak karena menurutnya lagu terakhir yang ia mainkan, Where Did You Sleep Last Night, sudah sangat maksimal, ia nggak mau merusaknya. Nggak ada rencana kalau penampilan Nirvana di MTV Unplugged bakal dijadikan album. Namun, setelah Kurt meninggal, MTV terus memutar penampilan mereka di televisi. Takut dibajak, mereka pun akhirnya merilisnya sebagai album. Kurt Cobain, 6 bulan setelah penampilan Nirvana di MTV Unplugged bundir. Banyak yang menganggap kalau penampilan akustik Nirvana di acara itu dianggap sebagai pesan kalau Kurt mau bundir. Alex pun membantahnya dan menganggap bahwa penampilan itu adalah penampilan Nirvana yang sangat keren dan juga sempurna. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa pembelotan Nirvana terhadap keinginan para eksekutif MTV telah melahirkan banyak hal menyenangkan baik bagi Nirvana, penggemar, sampai musisi yang lagu-lagunya dibawakan ulang. Ya, bila beberapa band yang tampil di MTV Unplugged patuh dengan prosedur untuk menggunakan kesempatan meraih penggemar baru, sekaligus membesarkan nama dengan menampilkan bintang tamu yang terkenal dan memainkan lagu-lagu hitsnya, maka Nirvana lebih memilih untuk mengundang band indie yang di kemudian hari menjadi lebih dikenal banyak orang seperti halnya Meat Puppets. Nirvana memang begitu. Meski berusaha tampil amatir di pertunjukan besutan MTV ini, namun tetap saja dapat menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu band terbaik di zamannya. 31 tahun sudah usia album Nirvana MTV Unplugged in New York, namun tidak serta-merta membuatnya memudar bahkan padam. Karena nyatanya, album band yang beranggotakan Kurt Cobain, Dave Grohl, dan Chris Novoselic itu masih lekat di telinga para penggemar, sekaligus dimasukkan dalam jajaran 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Mana edisi MTV Unplugged terfavorit kalian?
Bisa banget ya, tinggalin argumenmu di kolom komentar. Oke sekian, saya sudah capek. Long live grunge dan salam rock and roll. Jangan lupa ditonton dan subscribe. Goks.